Oke, saya harus mulai dengan shalom. Berapa banyak saudara pagi hari ini yakin bahwa Tuhan telah meletakkan kuasa di dalam kehidupan kita? Amin, amin, amin ya. Dan seringkali kita mengamenkan apa yang barusan kita atau barusan saya sampaikan. Namun jauh sebelum kita memahami, mengerti apa tujuan dari sebuah kuasa, saudara mesti tahu dulu bahwa setiap orang punya peran. Katakan sama-sama, setiap orang punya peran. Dan apa dampak, apa akibat, apa hasil dari orang yang gak tahu peran tapi pingin ambil peran. Saya kasih tahu. Kalau belum tahu, saya kasih tahu. Kalau ada orang yang gak tahu perannya apa dan mencoba ambil peran, makanya hidupnya baperan. Jadi seluruh orang yang hidupnya baperan simple sebenarnya. Dia gak tahu perannya apa dan dia mencoba ambil peran. Orang yang tahu perannya, hidupnya pasti produktif. Nggak ada yang percaya. Orang yang tahu perannya apa, dia gampang memilih. Orang yang tahu perannya apa, dia mudah memutuskan banyak hal. Karena dia tahu peran yang harus dia jalani, sejauh apa dan seperti apa. Nah makanya Bapak Ibu Saudara bahwa kita mesti tahu. Kita mesti cari tahu dan kita mesti pastikan kita tahu peran-peran yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Sebab kalau saudara nggak tahu perannya saudara apa, saudara pasti nggak akan menghasilkan apapun dalam kehidupan. Simple. Semua hal yang produktif akan lahir dari pemahaman akan perannya apa. Amin. Nah kalau saudara nggak tahu itu, saudara nggak sibuk cari tahu itu apa, saudara akan menghabiskan banyak waktu dengan hal-hal yang remeh. Tadi waktu saya masuk, ada barangnya Cik Cing-Cing, saya titip ke JJ karena saya cari Cik Cing-Cing nggak ketemu tadi sebelum ibadah. Orangnya ada, tapi sejauh mata memandang nggak ada, ya. Tapi katanya teman-teman tadi, ada kok Jeff, ada kok. Cing-cing mana? Ada beberapa sibuk nyari. Tapi nggak ketemu. Lalu saya titip sama J, titip barangnya mama ya. Iya om. Terus saya keluar lagi. Keluar dari ruangan tempat JJ tadi, ya, lagi ngetik-ngetik. Ya. Saya masuk lagi, nggak sengaja saya masuk lagi. Terus saya tanya lagi sama dia, udah ketemu mama? Belum om. Barangnya udah? Belum om. Maaf om, JJ lagi persiapan 7 menit. Dia bilang dia lagi prepares ya untuk 7 menit. Saya tahu, saya itu terlahir dengan spirit pemberdaya. Saya senang banget. Melihat ada orang maju, saya suka cita banget. Lihat orang progres, saya bahagia banget. Kalau menemukan ada orang-orang yang Tuhan pakai. Tahukah saudara bahwa sukacita itu kenapa muncul? Kalau saudara gak pernah bersukacita dengan kemajuan orang lain, ada yang salah dengan kehidupan saudara. Ada yang salah. Kenapa? Kalau saudara tanya sama saya, kok Jeff apa faktor penyebab sampai senang banget lihat orang maju, senang banget lihat orang berkembang, senang banget lihat orang produktif, senang banget lihat orang berhasil. Simple jawabannya. Kalau saudara punya roh Yesus Kristus, saudara akan punya roh yang sama untuk melihat hal tersebut terjadi. Terjadi.
Jadi gak ada persaingan. Kenapa? Karena saya tahu kita berlomba di lintasan yang berbeda. Dengan peran yang berbeda. Tapi kalau saudara gak pernah tahu perannya saudara apa, saudara akan coba berlari melintasi di lintasan yang memang Tuhan gak minta saudara di lintasan itu. Dan saudara tahu, begitu saudara masuk di situ, saudara menghambat orang yang ada di lintasan itu. Iya. Saudara akan jadi penghambat, saudara akan jadi penghalang orang yang memang udah benar di lintasan itu. Dan waktu saudara pindah di lintasan, terjadi kekosongan di lintasan yang sewajarnya dan seharusnya saudara di situ. Pernah bayangin itu? Tapi kalau saudara di lintasan yang tepat, saudara gak akan sibuk lihat orang yang di lintasan yang lain. Bahkan saudara akan saling menyemangati. Setuju? Maju. Beberapa minggu terakhir ini, saya banyak banget terima WA. Dan chatnya mirip-mirip semua. Selalu bilang ini, Coach Jeff, thank you. You save my life. Hey, kapan terakhir kali orang ngomong itu sama saudara? Halo, Coach Jeff, thank you. 10 menit di parkiran. You save my life. 10 menit. Coba bayangkan sebentar, kapan terakhir kali Anda dengar kalimat itu? Ini rentetan WA sedalam 10 hari ini. Setiap hari saya terima dari orang yang gak terduga dan saya lupa orang itu siapa. Bangun pagi tadi, bukan terus mandi. Dan gak lupa menggosok gigi katanya. Tapi saya terima itu. Senang banget, senang banget. Bahkan waktu saya baca seakan-akan Tuhan juga lagi bisikkan. Thank you. Halo. Yuk ambil peran, yuk ambil peran. Amin. Waktu singkat. Ambil peran. Peran apa yang Tuhan udah gariskan, Tuhan udah tetapkan. Yuk fokus di lintasan itu. Gak usah toleh kanan kiri. Karena sesibuk saudara toleh kanan kiri, saudara gak akan bisa fokus pada apa yang di depan. Dan saudara gak bisa finishing well. Sibuk aja fokus. Dan saudara gak akan bisa fokus kalau saudara gak tahu peran saudara apa. Dan kalau saudara gak tahu perannya apa, saudara akan sibuk ambil peran orang lain. Dan begitu saudara gak puas, itu tadi saudara baperan. Karena saudara gak pernah puas. Puas itu bukan karena saudara ambil peran orang lain, bukan. Kepuasan itu saudara ambil peranmu sendiri. Sekecil apapun itu, semua terpakai dan bernilai. Amin. Oke, pagi hari ini saya mau sharing, bukan tentang itu. Cuman termotivasi banget melihat JJ tadi di usia segitu udah dapat kesempatan. Saya baru dapat kesempatan itu di masa kuliah. Dan kejar-kejaran waktu. Aduh, berat perjalanannya. Berlatih berulang-ulang, salah berulang-ulang, gagal berulang-ulang, dikoreksi berulang-ulang, dikritik berulang-ulang, gak disalamin berulang-ulang. Tapi JJ pada usia segitu, wow, saya senang banget tadi ngelihat. Andaikan saya lebih awal, ya, kepercayaan dan kesempatan itu mahal. Mahal. Kalau saudara gak percaya, tanya sama saya. Saya telat dapat kesempatan dan kepercayaan. Sehingga saya harus dalam tanda kutip
redeem. Tebus waktu saya yang hilang. Gak mudah. Gak mudah. Nah, pagi hari ini bukan tentang itu. Tapi tentang ini. Ya, bukan tentang tadi, tapi tentang yang ini. Saya mau sharing. Beberapa minggu terakhir ini merema kuat. Dan saya pingin rilis ini buat saudara. Karena saya pikir komunitas ini mesti bergerak di area ini. Saya mau sharing tentang berjalan dalam kuasa. Oke, berjalan dalam kuasa. Nah, kenapa kebenaran berjalan dalam kuasa jadi penting? Sebab kekristenan sangat relevan dan identik dengan kuasa. Kekristenan gak cuma sekedar identik dengan kasihnya. Kekristenan gak cuma sekedar identik dengan kebenarannya. Banyak orang Kristen, lihat kasih yang Anda tunjukkan. Banyak orang Kristen atau banyak orang lain yang gak Kristen, lihat kebenaran yang saudara-sodorkan. Tapi gak menggerakkan kehidupan mereka ke arah Kristus. Kenapa? Karena mereka butuh bukti. Saudara merilis kuasa yang di dalam saudara enggak? Amin. Dan saudara enggak mungkin bisa pisahkan antara kuasa dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu sentral. Dari saudara merilis kuasa yang di dalam saudara, dia sentral semuanya. Makanya dengar baik-baik pagi hari ini, pemahaman saudara, pengertian saudara tentang siapa Roh Kudus itu penting. Kalau hari ini saya tanya menurut saudara, Roh Kudus itu siapa buat saudara? Dia pribadi atau dia kuasa? Itu pertanyaan yang sampai hari ini banyak orang Kristen kalau ditanya suka salah jawab. Pribadi atau kuasa? Kalau Roh Kudus itu di dalam diri Anda, di dalam hidup Anda, di dalam yang telah menetap di dalam Anda, dia tinggal tetap berdiam, Alkitab bilang untuk selama-lamanya. Nah, yang menetap, yang berdiam di dalam diri saudara, yang dia menetap itu selama-lamanya itu pribadinya atau kuasanya. Nah, salah memaknai ini. Gawat kekristenan Anda. Gawat. Gak akan ada tanda-tanda ajaib. Nyanyi mah bisa. Betul kan, ada lagunya kan? Tanda mujizat kan, tanda ajaib. Oh, gampang. Nah, dengar baik-baik. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa. Roh Kudus itu pribadi yang punya kuasa. Itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan cuma kuasa yang Anda bisa nikmati. Bukan. Roh Kudus itu pribadi yang punya kuasa. Sebab kalau saudara hanya memandang Roh Kudus itu kuasa, saudara akan manfaatkan dia. Saudara kenal penguasa di Bandung? Saya pernah cerita di sini. Dulu sering banget melayani Polda Jatim. Khotbah di hadapan Kasat Lantas, badan mah kecil yang dikhotbahin polisi. Khotbah, begitu selesai khotbah. Pada zaman itu, saya tiba-tiba jadi pembicara favorit di situ. Hampir setiap bulan diundang. Dan Kasat Lantas bilang gini sama saya. Bukan cuma Kasat Lantas tapi Kabiro Binmas. Dengan pangkat tertentu, otoritas tertentu. Dia kasih kartu nama. Dia berkata gini, Pak, one day di kota manapun Bapak ngalamin kesulitan, kontak saya. Mendadak saya punya kuasa enggak? Dari yang punya kuasa. Satu ketika, benar-benar terjadi. Saya nyetir, mau pelayanan. Dan saya langgar marka jalan. Wih, polisinya sakti.
Saya langgar marka jalan dan polisi yang tadinya nggak ada, dia keluar dari ruang Maha Kudusnya. Dia keluar dari ruang Maha Kudusnya, dia dalam hati, Pak tadi di mana Pak kok nggak kelihatan? Singkat cerita saya dibawa masuk ke ruangan, di dalam ruangannya banyak televisi. Di Surabaya itu banyak televisi yang CCTV di mana-mana, pantas saja ketahuan. Begitu saya lihat CCTV, nggak ada harapan. Tahu kenapa? Nggak ada perbantahan. Bapak tahu Bapak salah? Bapak tahu salahnya di mana? Tahu Pak. Boleh SIM dan STNK? Saya kasih. Terus dia bilang ini, saya tilang ya. Tilang Pak. Ambil pulpen. Saya tilang ya. Tilang Pak. Ambil lagi buku tilangnya. Tanya lagi. Anda tahu kan maksudnya? Tahu ya, pengalaman kelihatannya. Saya tilang ya Pak. Tilang Pak. Gitu. Beneran saya tilang? Tilang. Tiba-tiba saya keingat. Kasat lantas. Kalau Anda pandang kuasa itu, Anda akan ambil keuntungan. Saudara akan manfaatkan orang itu hanya pada saudara susah kan? Setuju enggak? Pernah fellowship dengan kasat lantas gitu? Pak, nganggur. Fellowship Pak. Di hadiratnya. Enggak kan? Tapi waktu susah saudara cari dia. Itu saya terlintas, telepon enggak? Enggak. Karena saya salah. Kita kebalik ya. Salah jadi benar karena kuasa. Karena Anda pandang Roh Kudus kayak gitu kan. Tapi kalau Anda memahami bahwa Roh Kudus itu pribadi yang punya kuasa, dengar baik-baik. Kalau Anda mengenal pribadinya, Anda pasti bertumbuh dalam kuasanya. Itu bahasanya. Nggak usah urus yang di sini. Fokus aja bergaul karib. Fokus aja bersekutu dengan dia. Keberanian itu akan muncul karena saudara bersekutu dengan pribadinya. So pasti saudara pasti bertumbuh dalam kuasanya. Jadi wajah-wajah Anda yang noleh saya ini, tapi nggak ada tatapan gitu. Ya, nggak kedip. Roh Kudus yang berdiam dalam Anda, kuasa yang telah berdiam dalam Anda. Kalau saudara nggak praktek merilisnya, saya curiga itu. Anda lagi nggak sedang bersekutu dengan pribadinya. Tapi gimana kok Jeff? Emang bisa? Loh. Makanya pertanyaan berikutnya dalam kehidupan kita waktu kita lahir baru, Anda terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pertanyaannya gini, ada Roh Kudus gak dalam kehidupan saudara? Gak usah ditanya, itu pertanyaan konyol. Karena Alkitab bilang, semua orang yang bisa lahir baru, itu karena dorongan Roh Kudus. Jadi gak usah tanya, saat ini Roh Kudus ada gak di dalam kita? Loh Anda lahir baru, pertanyaan yang mesti Anda jawab hari ini, Roh Kudus yang di dalam Anda itu termanifestasi apa enggak? Itu. Yang di dalam ini loh. Bukan ada enggak? Pasti ada. Nah yang ada itu termanifestasi enggak? Itu pertanyaannya. Makanya disebut karunia manifestasi Roh Kudus. Bukan karunia Roh Kudus, bukan manifestasi. Tahu manifestasi? Tahu? Nampak, terlihat, dinyatakan. Percuma. Coba, begitu Irwan tadi panggil saya, jangan khotbah hari ini kok Jeffrey, saya maju. Sampai di mimbar ini saya diam. Saya gak khotbah kan. Artinya ini, saya ada, tapi saya gak jalankan peran saya untuk menyampaikan kebenaran di hadapan saudara. Loh saya ada, tapi manifestasi saya gak dirasakan.
Coba, pertanyaannya sekarang kan jadi susah dijawab kan? Benar nggak? Ada Roh Kudus nggak di dalam Anda? Oh, ada. Pertanyaan berikutnya, termanifestasi nggak? Belum tentu. Banyak orang Kristen punya Roh Kudus tapi dia diamkan Roh Kudus. Itu masalahnya. Makanya pusat kuasa harus pindah. Dari mimbar ini, dari PS, PDT, PDM, PDP, PEV, itu kepada kelompok orang percaya All Saints Movement. Halo? Jangan ribut, jangan bikin sibuk pendeta. Sakit sedikit-sedikit telepon pendeta. Tolong doain. Oh iya. Mau tahu ayatnya? Nah, kita buka ayatnya. Kenapa saya bilang itu? Karena saya juga pendeta. Saya juga gak mau sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Oh Jeff, doain. Apa? Anak sakit. Kamu doain sendiri. Tapi, emang Roh Kudus di dalam saya sama Roh Kudus dalam saudara beda ya? Saya Ori, saudara KW. Gitu. Gak ada. Sama. Yang berdiam di dalam saya inilah. Itu berdiam di dalam saudara. Berdiam. Itu sama, keberdiamannya itu sama. Masalahnya kita manifestasikan enggak? Atau kita cukup diamin? Kalau ditanya ada, pasti ada bos. Yang ada itu termanifestasi apa enggak? Itu pertanyaan yang penting. Halo? Yuk lihat. 1 Korintus 4 dulu ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Satu Korintus 4 ayat 20. Saya akan bacakan buat saudara 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Kerajaan Allah itu enggak cuma terdiri dari ocehan saudara. Perkataan apa? Kerajaan Allah itu enggak terdiri dari bilang Yesus baik. Kamu tahu enggak Yesus baik? Tahu dari dulu. Tapi ayat ini berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari Roh kuasa. Jadi kalau Anda bilang kerajaan Allah itu apa? Kerajaan kuasa. Itu kerajaan Allah. Coba lihat lagi. Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Ayat 28. Ayat yang ke-28 dari Matius pasal 12. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa siapa? Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadaku. Jadi kebayang gak? Jadi kalau saya merilis kuasa, saya mengusir setan dengan kuasa Allah, Alkitab berkata, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadaku. Jelas sampai sini? Yuk punya keberanian yuk. Kalau saudara gak pernah berani, saudara gak akan punya pengalaman. Saya itu berkali-kali di banyak kota sampai hari ini. Waktu masuk khotbah disalamin asyir. Keluar khotbah ditunggu dukun di bawah. Berulang-ulang berkali-kali di banyak kota. Berkali-kali, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berkali-kali. Khotbah kayak gini Pak Bu, khotbah. Dukun
ibadah. Dan baca mantra. Nggak jebol-jebol. Badan boleh kurus. Yang berdiam di dalam saya. Turun. Itu berkali-kali loh. Makanya saya senang banget. Kalau khotbah hari Minggu ada dukun. Biar dia bisa coba berulang-ulang. Kita suka bilang gini, nanti diserang balik. Anda gak usah ketemu dukun, tiap hari Anda diserang balik. Ngerti gak? Lo Anda kerja, pulang kerja, berangkat kerja, Anda itu tiap hari ada dalam serangan. Lo ngerti gak? Terus kenapa Anda dikotomi? Oh serangan yang di sini mah. Yang di sini agresi militer. Saya itu pernah head to head dengan setan loh. Pelayanan di Freeport. Perjalanan panjang melelahkan. Masuk di pedalaman. Pak Brili pasti gak tahu. Biasanya kan Pak Brili bangga dengan, saya udah jalan, masuk. Saya tuh ketemu setan langsung nih. Saya lihat wajahnya. Saya tuh gak percaya. Emang ada setan apa? Sampai satu waktu saya tidur, saya kaget bangun. Karena saya digangguin. Itu retreatnya 3 hari 2 malam dengan orang Papua. Di Freeport. Masuk perjalanan panjang. Oh, udah kayak mau ke Vancouver aja, gak nyampe-nyampe. Ke Taiwan maset, 5 jam nyampe ya. Ini gak nyampe-nyampe. Surabaya, Makassar, Sorong, Timika, Freeport. Tuh, kaget bangun karena saya diganggu. Dan itu kali pertama loh saya head to head lihat-lihatan. Dan saya tahu sekarang modelnya setan itu kayak apa. Nggak apa-apa juga. Saya lihat-lihatan gitu. Saya sampai sentuh kakinya loh. Kenapa? Karena dia dudukin saya waktu saya tidur. Tuh, saudara dengar aja. Dan dia pergi kok. Hanya dengan satu kali perintah. Demi anak Allah yang hidup dan kuasa darahnya. Kuperintahkan kamu pergi. Pergi. Gak nongol lagi. Itu gak 3 hari 2 malam. Itu namanya seminar pelepasan. Sebentar. Itu saya gak teriak. Kenapa? Karena saya percaya saya punya kuasa. Saya gak telepon ke Budi itu, Koci, saya gak telepon. Setan. Sambil judul film, di sini ada setan. Gemas saya. Iya, Anda lahir baru berapa lama? Gila. Pergi kok. Dan kali itu saya baru tahu, setan itu kayak gitu ya. Sangar. Wah. Tapi saya tenang aja di ranjang. Saya bangun. Oh ini toh yang gangguin saya. Itu gak ada ketakutan sama sekali. Wow. Ngelayani hari Minggu. Saya kasih beberapa kesaksian. Ada anak muda. Sepanjang saya khotbah, dia tatap saya dan sejauh mata memandang, saya bisa lihat dia. Sepanjang saya khotbah, saya udah mulai kerasa. Maklum, pengalaman berkali-kali ditembak sama dukun. Jadi pengalaman saya. Pengalaman karir saya di area itu lumayan. Kok ada orang di pojok? Itu sepanjang saya khotbah kok komat kamit. Bukan bahasa roh. Dalam hati, serangan. Dalam hati, Tuhan bilang ini, tenang aja. Aku menyertai engkau. Selesai khotbah turun, benar, ditungguin. Begitu saya turun, si dukun muda ini, Pak, saya mau tantang Bapak. Gitu. Nantang katanya. Saya sambil
ambil kunci gitu ya. Kunci mobil maksudnya. Nantang apa? Saya bilang, nantang apa mas? Jangan macam-macam kamu. Ngomong gitu sama saya. Saudara percaya gak pendeta juga bisa marah? Jangan macam-macam pak, katanya gitu. Bapak punya ilmu kan? Saya gak punya ilmu. Jangan bohong. Overtune suaranya. Dari kunci C, naik kunci E. Harusnya D dulu kan? Baru E, ini enggak langsung E. Wah, saya F. Saya udah bilang saya nggak punya ilmu. Saya bilang gitu. Udah nggak ada jemaat masalahnya, tinggal kami berdua. Kalau jemaat behave. Saya nggak punya ilmu. Singkat cerita, dia nggak percaya. Dan saya harus jemput anak dan istri. Saya udah janjian makan malam. Hari Minggu. Minggu sore selesai jam 7. Habis khotbah. Di sebuah gereja. Saya capek ngelayanin dia, karena dia tetap ngotot. Tiba-tiba dia tantang saya. Ya udah pak, kalau bapak nggak ngaku punya ilmu, kita head to head. Saya nyeplos. Boleh. Gitu. Habis ngomong baru mikir, boleh. Tapi udah kadung. Saya bilang ini, Senin. Saya nggak bisa punya waktu sekarang, karena saya ada janjian. Boleh pak, di gereja. Itu awal mulanya SMCC dirintis itu. Datang benar di hari Senin, datang. Kalau Anda kan datang ibadah telat kan? Ini enggak. Datang sebelum jam waktunya. Hebat. Ngalah-ngalahin kita kan? Janji jam 1 siang. Jam 1 kurang 10 udah standby dia. Terus dia telepon saya. Pak, saya udah di lantai bawah. Bayangkan, dukun aja sopan. Saya bilang, oke, saya turun. Naik, saya bawa naik ke upper room. Ya, tempat Roh Kudus dicurahkan. Naik lantai atas. Naik, ngobrol. Ngobrol. Singkat cerita. Dia tantang saya sebelum memulai pertempuran. Dia bilangin, saya punya ilmu terakhir pak, yang saya gak pernah bacain. Dan ini kali pertama saya akan bacain buat bapak. Ilmu saya ada beberapa. Beberapa itu, dia perintahkan orang jatuh. Orang naik becak jatuh, dia baca mantra jatuh. Saya khotbah dia baca mantra yang ketiga, kedua, gak jatuh-jatuh. Yang lain, baru 3 aja baca sebentar, jatuh. Nah, sampai sini mau tanya, Roh Kudusnya sama enggak? Bilang sama enggak? Mau khotbah berjalan dalam kuasa kalau enggak ada cerita kayak gini? Masa sih? Amin. Terus, dia bilang ini, saya akan baca satu mantra terakhir yang saya enggak pernah baca. Karena pesan kakek nenek saya, baca untuk orang yang kuat. Berarti saya kuat dong menurut dia. Karena dia enggak pernah baca. Terus saya bilang ini, oke saya juga tantang kamu. Kalau sampai Tuhan yang kamu sembah sanggup lumpuhkan saya akan follow dia. Tapi kalau Tuhan yang saya sembah Yesus Kristus yang namanya, yang mati dan tebus hidup saya, kamu harus ikut dia. Dia jawab, boleh. Wah begitu boleh, itu kayak Ip Man, mau tandang mundur. Benar. Yang tadinya berhadapan dekat, begitu dibilang boleh, oke. Begitu ngomong oke, gak ada yang perintah, dua-duanya mundur. Benar. Terus waktu udah berdiri saya bilang ini, boleh duduk gak? Saya capek, saya bilang. Boleh duduk? Kamu bisa baca mantra sambil duduk? Tanya gitu saya. Bisa pak, duduk. Duduk. Terus dia tanya, siapa duluan pak? Loh, nanya ya. Siapa yang duluan baca mantranya maksudnya? Saya bingung mantra saya apa? Terus saya bilang gini, boleh saya lebih dulu? Boleh. Tapi curang. Waktu saya bilang boleh saya lebih dulu, dia udah baca mantra.
Dan waktu dia baca, saudara pernah main di time zone? Yang pencet itu terus muter, itu bola matanya muter. Saya nggak ada pencetan. Kalau ada sepencet itu ya, supaya stop. 500 poin bonus. Jackpot. Dia mulai baca mantra. Saya cuma menguatkan dalam hati saya. Saya percaya darah anak domba. Alkitab bilang gini, iblis itu dikalahkan dengan dua hal. Kesaksian kita dan darah anak domba. Disebutkan nama itu. Darah yang sama tebus saya 2000 tahun yang lalu. Darah yang sama mengcover saya hari ini. Dia baca mantra, begitu sedang dia baca mantra. Dia lagi baca. Saya bilang, dalam nama Yesus, aku berdoa, kuasa darah yang dimeteraikan dalam hidup dan diri anakmu. Aku berdoa, aku patahkan. Orang ini teriak manifest. Panas, panas bolanya. Endingnya, di umur 3 SD, kakek neneknya masukkan mantra. Dia dimandiin di sebuah gua air terjun. Di sebuah kampung desa, di sebuah kota, di Jawa Timur. Dimasukkan, ditempelin, dan dibaca mantra. Dan mantra itu masuk tanpa ada goresan di tangan. Hari itu, mantra itu keluar tanpa goresan. Siapa yang melakukan? Darah anak domba. Saya gak perlu operasi dia. Muncul. Dan dia genggam. Alhasil dia terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia dibaptis. Ada tepuk tangannya. Itu tujuan kuasa. Nah, mari kita lihat. Saya mau cepat, tinggal waktu saya tinggal sedikit. Saya mau tunjukkan beberapa ayat penting. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, baca ayat ini syaratnya apa? Percaya toh. Syaratnya itu bukan PDT, PDM, PDP, PSEV, bukan. Nggak ada kualifikasi pelayanan berapa tahun di situ. Nggak ada duduk 3 baris paling depan. Yang punya kuasa, belakang nggak ada. Nggak ada ayatnya, syaratnya cuma 1. Percaya toh. Nah, percaya Anda kognitif. Percaya. Anda nggak ngalamin. Setelah kejadian itu. Saya tuh gini. Tiba-tiba bertumbuh dalam keyakinan akan kuasa. Masuk pedalaman Kalimantan pelayanan, mission trip. Perbatasan. Baru masuk kami diperhadapkan dengan okultisme tingkat tinggi. 3 pembicara. Diserang habis-habisan. Karena orang-orang kunci di daerah itu gak mau. Ada KKR, ada retreat. 3 hari 2 malam. Wow. Setiap sesi itu gantian manifest. Setiap sesi gantian manifest. Sesinya ada 12 hari itu, 3 hari 2 malam. Manifestnya gantian, orang-orang beda. Sampai dari ngelihat, sampai udah bosan. Wah, keluar. udah bosan. Halo? Syaratnya apa? Percaya. Yuk, Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai, sampai situ dulu. Tanda-tanda yang mana?
Ya tanda-tanda ini yang akan kita baca ini. Tanda-tanda ini yang mana yang akan kita baca? Akan menyertai orang yang percaya dalam kurung. Lulusan STT. PDT khusus. 20 tahun pelayanan. Emeritus. PDM. Gitu. Gak ada ayatnya. Ya kan bikin ayat sendiri. Sebab ayat ini hanya berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pertanyaan saya, siapa orang percaya itu? Ya Anda dan saya. Jadi kalau ada orang sakit, ada orang mau dilayani, gak usah. Boleh minggu depan biar saya puasa dulu. Puasa tidak menghasilkan kuasa. Gila. Banyak yang gitu kan? Puasa dulu biar ada kuasa. Ya, gak baca ayat. Gak ada puasa menghasilkan kuasa. Gak bisa pelayanan lepasan. Doa, puasa gak bisa. Saat teduh bolong 3 hari. Nanti kuasa gak keluar. Itu kan. Itu yang bikin kekristenan itu gak punya impact. Aduh. Halo? Yuk dengan cepat. Ada 2 alasan. Ada 2 tujuan. Kuasa itu diberikan buat kita. Yang pertama Matius 28 ayat 18. Pasti saudara tahu. Matius 28 ayat 18 menulis begini. Yesus mendekati mereka dan berkata. Bayangkan hanya untuk meyakinkan ini loh. Anda punya kuasa. Yesus mendekati Anda. Itu bentuk tindakan untuk meyakinkan yang paling dekat. Dia gak dari jauh. Dia mendekati, Alkitab bilang, Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala. Coba bayangkan kalau Yesus berkata gini, kepadaku akan diberikan. Pertanyaan Anda apa? Kapan kan? Kapan Yesus? Wajar gak pertanyaannya? Loh, Anda gak akan punya pertanyaan lagi setelah kalimat ini. Kepadaku telah. Loh, udah. Telah kok. Anda bilang belum, paradigma Anda yang cacat. Telah diberikan segala. Loh, segala. Tahu segala. Semua kuasa di sorga dan di bumi. Dia gak cuma bilang di sorga. Di bumi yang kita pijak ini loh. Supaya Anda akan dengar. Thank you, you save my life. Kalau Anda beritakan Injil seseorang bertobat, tunggu dia sakit. Doain dia. Halo? Doain dia. Karena kerajaan Allah bukan tentang perkataan, tapi dari kuasa. Rilis. Amin. Yang kedua, yang pertama tujuan kuasa untuk amanat agung. Yang kedua, yang terakhir. 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 7. Lalu saya pindah ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 7. Ayat 6 dari 1 Korintus pasal 12. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Kalau saudara nyanyi, Yesusku ajaib, Tuhanku ajaib. Ajaib bagiku, gitu kan. Ada lagunya kan? Nyanyi toh itu. Mau tahu Yesus ajaib? Tunjukkan keajaibannya. Loh itu. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Jeffrey Teresnal lah. Satu yang mengerjakan. Gak ada ayatnya. Allah. Dan Allah itu sekarang berdiam di dalam siapa? Kita. Allah adalah satu. Bukan salah satu. Satu yang mengerjakan. Ya ampun. Yang mengerjakan apa? Separuh dan separuhnya saya. Kemuliaan dibagi 2. Kan ayatnya. Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Wah, dia mengerjakan semuanya dalam. Loh, dalam. Berapa orang?
Semua orang. Ayat 7. Wah, bagus banget ayatnya. Tetapi, semua orang belum yakin kan? Semua orang itu siapa? Wah, gitu ya. Semua orang masih gak yakin. Nah, ayat 7 Anda diyakinkan. Tetapi kepada loh, yang semua orang tadi langsung dipersonifikasi. Langsung tiap orang. Yang orang di sini angkat tangan. Ya Anda yang angkat tangan. Tiap-tiap orang, wow, dikaruniakan. Jadi jenis karunia ini drop-dropan. Kalau dikaruniakan berarti Tuhan tahu Anda butuh. Lo dikaruniakan kok. Makanya kata karunia di situ dibilang gift, hadiah. Hadiah itu cuma-cuma dan spontan diberi. Halo? Dikaruniakan, ada kata penyataan. Itulah manifestasi. Makanya karunia manifestasi roh. Bukan karunia Roh Kudus, bukan. Karunia manifestasi Roh Kudus. Ini sambungan Kowing di kemarin. Makanya disebut karunia, penyataan, manifestasi roh untuk. Nah, makanya orang egois susah praktek kuasa. Susah. Karena ayat ini bilang untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Ayat penutup ayat 11. Ayat 11. Wah. Tetapi apa? Semuanya ini dikerjakan oleh roh yang apa? Satu dan yang berarti satu dan jadi bukan satu sama, itu skor. Satu dan sama. Yang memberikan karunia, diberi kok. Anda gak perlu minta karena Tuhan kasih. Tuhan tahu ada 9 karunia manifestasi. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang lagi. Secara khusus. Dan ditutup dengan kalimat supaya Anda gak sombong. Seperti yang jadi kalau saya berjalan, saya rilis kuasa manifestasi Roh Kudus di apa? Karunia hikmat, karunia iman, karunia pengetahuan. Itu drop-dropan, bukan template. Seperti yang dikehendakinya. Siapkan dirimu yang akan konseling. Mulai siang nanti sampai 2 hari, 3 hari ke depan. Oke? Kita akan lihat karunia apa yang Tuhan anugerahkan. Dan bergeraklah. Rilislah kuasa itu. Amin. Selamat hari Minggu, UCC. Tuhan Yesus memberkati.